Baik, untuk karyawan di bagian belakang silakan mengisi kursi di sisi kanan kami, masih terlihat kosong. Silakan Pak Gusmar. Enggak apa-apa Pak, nanti diisolasi sendiri Pak. Silakan Pak, sisi kanan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, para purnabakti, mantan kepala stasiun, ada Pak Nawir Nabil, selamat datang Pak. Bapak Ustadz yang kami hormati, selamat datang Pak. Kemudian seluruh pejabat struktural LPPRRI Makassar dan tamu undangan, Ibu dan Wanita Persatuan LPPRRI Makassar. Jelang Lebaran melihat hilal, makan tersaji bakar ikan patin. Hari ini kita halal lebih halal. Mohon maaf lahir dan batin. Berbicara sejarah, di awal kemerdekaan tahun 1948, Indonesia dilanda disintegrasi bangsa. Para elit politik bertengkar dan pemberontakan terjadi di mana-mana. Pada pertengahan Ramadan, Bung Karno memanggil para kiai dan ulama untuk meminta saran dan pendapat guna mengatasi situasi politik yang tidak sehat. Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu tokoh pendiri NU, memberikan saran kepada Bung Karno, dan menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah, elit politik tidak mau bersatu dan saling menyalahkan, padahal perbuatan saling menyalahkan adalah perbuatan dosa. Bagaimanapun juga, perbuatan dosa adalah haram. Karena itu, pelakunya harus kembali halal. Kiai Haji Wahab menyarankan agar Bung Karno mengumpulkan para elit politik untuk saling memaafkan. Atas saran Kiai Wahab inilah, bertepatan dengan datangnya hari raya, Bung Karno mengundang semua tokoh politik untuk menghadiri acara silaturahmi. Pada acara itu, mereka saling memaafkan setelah saling menghalalkan agar tidak ada lagi dosa, dan dari sinilah muncul istilah halal bihalal. Kegiatan halal bihalal menjadi kegiatan babak baru dalam menyusun kekuatan baru untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Silaturahmi menjadi kunci untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak itu, instansi-instansi pemerintahan menggelar tradisi halal bihalal yang kemudian diikuti oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Muslim di Jawa, sebagai pengikut para ulama. Kegiatan silaturahmi ini berkembang menjadi kegiatan saling berkunjung di antara teman, keluarga, dan kerabat. Halal bihalal ini telah menjadi tradisi penyambung silaturahmi yang mengakar di Indonesia. Dan hari ini, keluarga besar RRI Makassar menggelar tradisi halal bihalal dengan tema tabur maaf, sucikan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Stasiun LPPRRI Makassar selaku tuan rumah halal bihalal pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan para ketua tim LPPRRI Makassar, yang kami hormati tamu undangan, mantan kepala stasiun RRI, para purnabakti RRI Makassar, yang kami hormati Bapak Ustadz Nur Hadi Rajab SAG MAG, dan yang paling kami sayangi seluruh rekan sejawat LPPRRI Makassar dan Ibu
Persatuan LPPRRI Makassar. Selamat datang pada hari ini. Kita akan menabur maaf mensucikan hati kita di momen 17 Syawal 1445 Hijriah. Segala puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini kita untuk berkumpul bersama di acara Halal Bihalal LPPRRI Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelimpahan rahmat, taufik, hidayah, dan pintu maaf untuk kita semua yang hadir pada acara ini. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad beserta keluarga serta para sahabatnya. Berkat beliaulah kita semua sebagai umat muslim dapat menikmati kehidupan yang tercerahkan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita awali pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh juara 1 tilawah PTQ RRI Makassar kepada Saudara Miftahul Huda SPD. Kami undang dengan hormat untuk membuka rangkaian acara pertama kita dan disari tilawahkan oleh Saudari Rabia Syahreni. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وجنة عرضها السماوات والأرض
المتقين
apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menyapa para pemirsa YouTube RRI Makassar dan juga pendengar program 4 yang sedang mendengarkan rangkaian acara Halal Bihalal LPP RRI Makassar hari ini. Halal Bihalal bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang terputus, menciptakan harmonisasi, dan mempromosikan perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya tradisi religius, tetapi juga simbol dari kesatuan, integrasi nasional, lokal, dan antar sesama umat. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan selanjutnya kita melangkah ke acara sambutan dari Kepala LPP RRI Makassar sekaligus tuan rumah, dan juga akan menyampaikan pengukuhan pembentukan organisasi Majelis Taklim RRI Makassar. Dengan hormat kami undang Bapak Jaya Maulana Rukmantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya lebih dulu kepada Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz Nur Hadi Rajab SAG ya, MAG. Kemudian saya ingin menyapa juga para senior-senior saya, sepuh saya, beberapa yang hadir yang memang kami undang. Mungkin Pak Lasirama itu sedang dalam perjalanan. Ada Pak Nawir, beliau adalah mantan Kepala RRI Makassar. Kemudian beberapa mantan Kepala RRI, Pak Maladi, Pak Bu Soproni Rajab. Selamat datang Bu, Pak Maladi yang mungkin dalam perjalanan. Dan yang saya hormati, selamat datang Pak Lasirama. Beliau ada mantan Kepala RRI Makassar dan juga selaku Ketua Pensiunan RRI Makassar. Dan juga para pengurus Pensiunan RRI Makassar. Kemudian yang saya hormati Ketua Korpi dan pengurus, yang saya hormati Ketua Pengurus Takmir Masjid Mu'awanah 1 dan 2 yang hari ini hadir. Kemudian Ketua dan Pengurus Dharma Wanita yang hadir.
dan ketua dan pengurus Korpi Koperasi Bakti Kencana RRI Makassar, para angkasawan angkasawati RRI Makassar yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan halal bihalal RRI Makassar. Sebulan penuh sudah kita jalankan puasa Ramadan, dan kita secara khusyuk kemudian kita juga melaksanakan kegiatan ini dengan menahan nafsu, amarah, dan lain-lain. Karena itu pada kesempatan ini kita juga berharap kita saling memaafkan dalam momen yang baik ini. Bapak Ibu sekalian, tentu apa yang kita lakukan adalah membuka diri kita, melapangkan dada kita untuk memberi kesempatan kepada saudara-saudara meminta maaf. Kita memberi maaf mereka, kemudian kita juga meminta maaf pada mereka satu dengan lain, dengan harapan terjalin silaturahmi yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini tentu banyak ini menjadi hikmah kita, bagaimana kita bisa melaksanakan hublu minallah dan hublu minannas yang menjadi hikmah di dalam bulan suci Ramadan. Karena itu kita harus bisa merealisasikan pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas kita dalam hubdu minallah, yaitu beribadah kepada Allah, kemudian kualitas hubungan kita dengan manusia. RRI Makassar atau RRI pada umumnya ini memiliki fungsi pelayanan siaran, edukasi, hiburan yang sehat kepada masyarakat. Dan pada masa konvergensi dan kita sudah memasukinya, termasuk multiplatform yang kita geluti sekarang ini, memerlukan SDM yang luar biasa, yang memiliki kompetensi, memiliki integritas. Karena itu RRI Makassar melalui kebijakan direksi kita melakukannya dengan capacity building untuk meningkatkan kompetensi. Capacity building untuk meningkatkan kompetensi tidak hanya cukup itu, tetapi kita membutuhkan juga sentuhan spiritual untuk menjadikan SDM RRI ini berkualitas dalam rangka meningkatkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kita sebagai karyawan RRI. Karena itu saya sampaikan pada ibu, bapak, ibu sekalian bahwa RRI Makassar saat ini adalah kita membentuk Majelis Taklim RRI Makassar yang baru saja kita bentuk, dan insya Allah akan membuat satu program-program kerja bagaimana bisa meningkatkan pengetahuan agama kita, kemampuan untuk melaksanakan akhlakul karimah dalam hubungan kita dengan untuk melaksanakan fungsi tugas dan fungsinya sebagai karyawan RRI Makassar. Bapak Ibu sekalian, atas nama
pribadi dan keluarga saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan halal bihalal ini kita sekali lagi akan mempererat silaturahmi kita di antara kita. Dan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk kegiatan halal bihalal ini. Dan semoga kegiatan halal ini akan terus kita lanjutkan pada masa-masa akan datang di tahun depan. Dan saya sampaikan bahwa RRI Makassar tahun depan akan menjadi tuan rumah PTQ tingkat nasional. Karena itu perlu dukungan dari saudara-saudara teman-teman sekalian untuk kita bisa mensukseskan kegiatan PTQ nasional di RRI Makassar. PTQ pertama itu di Makassar tahun 69 kalau masalah Pak Risema mungkin lebih tahu ya. Ini adalah PTQ yang kedua menjadi sejarah kita di tahun 2025. Mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik dan sukses. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk memperbaiki hubungan yang terputus, menciptakan harmonisasi, marilah kita mendengarkan inti dari kegiatan halal bihalal, ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hadi Rajab SAG MAG dengan tema tabur maaf sucikan hati. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'ma yukafi mazida wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasul. Allahumma fasalli wa sallim ala hatan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna amwal fisarra'i wad dharra wal qaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala RRI Makassar, yang saya hormati para pejabat tutelar RRI Makassar, yang saya hormati seluruh yang hadir, yang saya tidak sempat sebut satu persatu, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Jumat berkah ini kita dipertemukan oleh Allah di ruangan yang sangat sederhana dalam rangka halal bihalal. Semoga kita yang hadir ini, yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, insya Allah keluar seperti kayaumi walatu ummuhu, orang yang baru lahir dari perut ibunya tanpa noda dan dosa. Kemudian salam serta salawat tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi sebagai Rasul pilihan yang insya Allah syafaatnya kita harapkan di hari kemudian. Bapak Ibu jamaah halal bihalal yang insya Allah dimuliakan Allah. 1 bulan penuh kita berpuasa, sekarang kita merayakan halal bihalal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk bapak-bapaknya, laki-lakinya, dari belum puasa tadi. Bapaknya kutanya kalau ibu pasti ada bolonnya toh? Dari bolon tak Pak? Saya khawatir kalau bapak-bapak ada bolonnya, bukan apanya. Waktu lebaran kan ramai sekali orang di lapangan pergi lebaran. Kenapa biar tidak puasa pergi lebaran? Tarawih juga tidak pergi Pak. Mas saya begini, yang merayakan Idul Fitri itu, yang merayakan lebaran itu orang yang sudah berjuang. Orang yang sudah bertempur selama 1 bulan penuh. Menahan segalanya, menahan hawa nafsu. Lalu tiba-tiba ada orang yang tidak pernah puasa, orang tidak pernah tarawih, pergi ke lebaran, kan tanda tanya untuk apa dia pergi nih? Saya mau tanya Bapak Ibu, pengalaman kita semua ini. Waktu awal-awal Ramadan bagaimana kondisi masjid tak? Sampai di mana jamaah? Termasuk di sini sampai di mana? Sampai di teras di mall sepi. Tapi begitu menjelang akhir Ramadan bagaimana kondisinya Pak? Banyak mudik di. Saya biasa heran ya. Sama dengan kita kondisi tak waktu awal sahur. Waktu awal sahur Bapak Ibu apa menu utama tak? Ayam toh? Kenapa semangat ki? Anak-anak tak juga bangun sendiri karena kenapa semangatnya masuk Ramadan. Begitu menjelang pertengahan Ramadan, apa yang menu utama tak? Indomie telur. Iya, Mairo pokoknya Indomie telur. Tapi yang paling enak itu menjelang lebaran iya. Nggak ada indominya. Tinggal telurnya mami. Itu juga telur kan dibagi 2. Yang kuning dibikin kue, yang putih nana lagi. Betul tidak? Berarti sama Jaki. Nah untuk itu Bapak Ibu alhamdulillah kita sudah gembira, apalagi yang sudah berpuasa 6 hari bulan Syawal. Apa janji Nabi? Man sama Ramadana summa yatba'u sita min Syawal ka'annama shamat dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menambah 6 hari di bulan Syawal ka'annama shamat dahri, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Beruntunglah kita Bapak-bapak yang sudah puasa di. Ibu-ibu yang masih belum, masih ada kesempatan 13 hari ini. Ustadz, mana saya dahulukan Ustadz? Bayar kala dulu. Kalau masih panjang nih Syawal kah, bayar kala makin dulu. Tapi kalau mepet nih, lebih bagus puasa Syawal dulu. Jangan sampai kita bayar kala data lagi tamuta, enggak bisa nih. Orang kalau menjaga puasa Syawal Pak, pasti nak jaga bulan Ramadannya. Tapi kalau orang tidak puasa Ramadan, jangan tanya bulan Syawalnya. Ngapain Syawal lagi? Baik Bapak Ibu, kita bahas tentang halal bihalal. Allah menyampaikan begini. Duribat alaihimu thillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah akan menempatkan kehinaan kepada manusia aynama sukifu, dimanapun mereka berada, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali yang bagus hubungan pertikaiannya kepada Allah dan hablum minasnya kepada manusia. Selama Ramadan hubungan minallah tepat luar biasa. Bangun tengah malam salat tahajud, baca Quran tamat. Ada yang tamat Al-Qurannya? Ada yang tidak tamat? Saya senang itu kalau ada anak-anak seperti ini yang bagus suaranya, hafal Quran enak. Tapi ia masih jomblo, laki-laki seperti ini perlu kita pertahankan nih. Pak, masih ada jomblowati sini Pak? Banyak. Informasi gini, meninggal istriku. Adakah? Baik Bapak Ibu. Pokoknya sebentar ambil WA aku banyak nih. Jadi Bapak Ibu, nah
Kenapa saya selalu mencari anak seperti ini? Karena jujur Bapak Ibu, kalau Ramadan saja kita tidak baca Quran, jangan tanya bulan lain. Kalau Ramadan saja kita tidak sembahyang, jangan tanya bulan lain. Karena Ramadan barometernya orang di sana. Makanya Allah didik selama 1 bulan. Dia mau lihat bagaimana peningkat ibadat. Dan itu mau dilihat bukan Ramadan, setelah Ramadan. Dan ternyata Ramadan selesai. Apa kita dapatkan? Apakah masih baca Quran? Apakah tahajud masih bangun? Insya Allah ya. Apakah masjid masih ramai? Kan begitu. Makanya Pak, mari Didi Anatta. Suaranya bagus, juara 1 lagi, luar biasa ya. Tapi Pak, saya bercita-cita punya menantu penghafal Quran. Karena 2 anakku di pesantren semua perempuan semua. Saya berdoa ya Allah mudah-mudahan anakku ini bisa menghafal Quran 30 juz. Dan bisa karena bawa keluarganya 70 orang masuk surga. Ternyata selesai tidak bisa menghafal Quran 30 juz. Jadi ku ganti lagi doaku. Ya Allah mudah-mudahan dapat menantu penghafal Quran 30 juz. Karena amalan yang ringan dan dicintai oleh Allah adalah hafiz Quran. Jadi penghafal Quran 30 juz. Kalau ada keluarga tetanggata, saudarata yang hafal Quran 30 juz, datang bagi lamar anakku. 30 juz nah, bukan juz 30. Kalau juz 30 banyak Ji. 30 juz. Datang lamar anakku, tidak ada uang panai. Tidak ada uang belanja. Yang ada mahar. Pak. Itu mahar rukun nah rukun. Uang belanja itu embel-embel Ji. Kadang gara-gara uang belanja tidak jadi menikah, gara-gara uang belanja tidak cocok. Sementara maharnya murahnya kok dong. Kenapa kau tahu? Saya imam kelurahan Pak, Ibu. Kadang kalau kasih menikah gak jengkel tuh gak, saya nikah ke engkau. Dengan seorang perempuan yang bernama Yanu binti Yanu dengan mahar seperangkat alat sholat. Jarang dipakai, sah. Jarang dipakai. Hargai perempuan, angkat derajatnya. Jadi maharnya dengar kini, siapa tahu ada keluarga datang melamar anakku. Saya nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Anissa Nur Andini binti Nur Hadi Rajab. Dengan mahar 1 stek emas dan 1 unit rumah di Talasa City. Sah. 1 unit rumah Talasa City ya. Paling murah di sana 18 juta. Nato sudah menikah demi rumah tak. Enak daripada numpang, kenapa? Pernah kurasakan numpang rumahnya orang tidak enak nak kau? Tidak enak. Tidur mora-mori, tiru misedeng. Bangun tiru makan, anak-anak makan misedeng. Yang paling tidak enak kalau makan sama mertua tak. Baru ada lewat kucing depan tak. Bona tenang kucing, ini kucing yang balalana. Tidak jadi nombong. Kayak kalau rumah tak terserah nih. Jangan diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Ramadan mengajarkan kita bagaimana disiplin waktu. Bayangkan hebatnya Ramadan yang dibaca tadi Ustaz ya. Wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu untuk datang minta ampun kepada Allah. Dan surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Mudah-mudahan kita semua di sini Pak Dia ada 3 ciri orang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfikuna amwalahum fis sarai wad dharra. Orang-orang yang membelanjakan hartanya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang-orang yang bersedekah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jadi artinya apa? Ciri orang bertakwa itu setelah kita digembel selama Ramadan, Pak, sedikit memberi. Karena ternyata betul ada orang selesai Ramadan giginya bertambah Pak. Mau lagi waktu lebaran banyak orang kunci rumahnya Pak, bukan mudik. Sengaja nak kunci rumahnya supaya anak-anak tidak datang pergi siarah. Ada tahu?
Ada tapi bukan di sini di dekat rumahku. Ada Pak. Sementara anak-anak itu datang ke untuk apa? Cari uang 2.000 jika dong. Assalamualaikum. Tapi ada mentong orang Pak dari kiri galang paku jambatan talang kacikoro. Gigi mentongi. Nah 2.000 satu tahun sekali. Dan bangganya itu ibu Pak kalau anaknya pulang datang siara. Nak kumpul warna. Berapa dapat nak? 2,5 mak. Mari nak mau simpeng warna. Investasi bodong ini. Tapi bukan ibu di sini, ibu di sana. Pak, kalau mau panjang umur dan saya selalu banyak-banyak bersedekah. Apalagi hari Jumat ini Pak, luar biasa. Pak, sering dengarkan dalam ceramahnya Pak Ustadz, bagaimana orang kalau sedang bersedekah. Dan dipanjangkan umurnya dan didoakan oleh Allah. Saya sedikit cerita Pak Ibu. Seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu kenal Abdurrahman bin Auf? Oh namanya saja. Kalau Fir'aun kenal. Kukira ada yang kenal dia pulang mak deh. Karena pernah ke ceramah kenal Fir'aun kenal deh pulang. Banyak teman Fir'aun. Pak Abdurrahman bin Auf seorang sahabat 10 sahabat yang dijamah surga. Bayangkan 10 sahabat yang dijamah surga. Tapi ada ilatnya. Kamu Abdurrahman salah satu 10 sahabat yang masuk surga, tapi di antara 9 sahabat ini kamu yang paling belakangan. Kenapa bisa ya Rasul? Kamu orang kaya. Orang kaya itu lama. Min aina wa ila aina. Dari mana kau dapatkan hartamu dan di mana kau belanjakan hartamu. Makanya Pak enaknya Ramadan baru-baru Nabi menyampaikan man shoma ramadana summa qama imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian salat di malam hari di bulan Ramadan berdasarkan iman dan mengharap ridhanya Allah, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan nih, makanya rugi betul orang masuk Ramadan tidak puasa, rugi. Tidak sembahyang juga. Ada orang puasa tapi tidak sembahyang. Masih bagus Ji. Tapi ada orang lebih parah Pak, tidak sembahyang tidak puasa juga. Padahal diampuni dosa tak. Satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah apa? Dosa syirik. Yang lain diampuni. Termasuk dosa apa? Dosa mengambil uang caleg tidak ditusuki juga. Itu diampuni. Mudah-mudahan Anda juga ambil uang caleg sini jadi. Di sana banyak. Ambil uang caleg baru tidak tusuki. Oh banyak. Sama aja gitu Pak. Nah lanjut lagi Pak. Abdurrahman gembira masuk surga tapi di sisi lain kenapa harus terlambat? Kalau uang halal akan dihisap, kalau uang haram akan diazab. Akhirnya tibalah perang Tabuk. Perang Tabuk ini Pak Ibu terjadi pada musim kurma. Panen-panennya orang musim kurma. Tapi kecintaan para sahabat dengan Rasulullah, dia rela tinggalkan dunianya untuk pergi mendapatkan pahala akhirat. Rela tinggalkan kurmanya untuk mendapatkan pahala jihad. Dan singkat cerita, pulang dari medan perang membawa kemenangan, itu kurmanya buat ngasih busuk semua. Kumpulah para sahabat Nabi bilang, baru kali ini kita merasakan kerugian. Karena di saat kita mau panen, kita diperintahkan untuk pahala jihad, pergi perang jihad. Nah dengan Abdurrahman Pak, ini kesempatan untuk jatuh miskin. Karena Abdurrahman mau coba masuk surga. Dia beli kurmanya sahabat dengan harga tinggi. Coba lihat Pak Di, rencananya Abdurrahman mau miskin. Tapi rencana Allah lain juga. Dia beli kurmanya Abdurrahman dengan harga tinggi. Secara logika, mau diapa ini kurma yang nabok mau. Busuk mi. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu mau dikumpulkan, mau dibakar, mau ditanam. Rencana Allah berjalan Pak. Datang utusan Yaman. Mencari kurma yang busuk. Kenapa? Di Yaman itu terjangkit penyakit yang mematikan. Dan yang bisa menyembuhkan virus ini adalah kurma yang busuk. Kurmanya Abdurrahman tadi yang mau dibakar, yang mau ditanam, dibeli oleh kerajaan Yaman dengan harga 10 kali lipat. Tambah kalumannya yang Abdurrahman ye. Coba lihat Pak, kalau kita membantu semata Pak, Allah akan bantu kita juga jauh lebih besar. Dan ini pernah kucoba Pak. Saya diundang baca doa di sini, restoran Yusogun, depannya Pantelosari. 7:30 pagi ada makanan, disuruh 7:30 katanya.
Begitu saya menunggu depan itu ada peminta-minta lewat. Jadi saya buka dompet saya kasih 5.000. Udah lama kemudian dipanggil mak naik, Ustadz naik maki. Begitu naik Pak, alhamdulillah tidak cukup 5 menit baca doa. Allah gerakkan yang punya restoran ini orang Cina. Ambil uang dalam tasnya karena tidak bawa ke amplop. Nah loko-loki uang itu Pak, narimas-remaski. Bawa kasih masuk di kantung bajuku. Begitu pulang kan bungkuskan makanan apa semua. Begitu pulang karena penasaran kak minggir ke motorku dulu. Penasaran atau? Baru kutimbang Pak, alhamdulillah 5 uang merah. Apa aku bilang, ya Allah engkau maha kaya ya Allah. Engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Masih pagi-pagi saya kasih orang 5.000, engkau ganti 500.000 ya Allah. Andaikan ku tahu ya Allah 10.000 kasih kami. Contoh ini Pak, mari Ki. Ramadan mengajarkan kita untuk banyak memberi. Yang kedua, maaf kita belum masuk ini tentang memaafkan karena rangkaian daripada surat tadi yang dibaca oleh dinda kita kupas satu persatu. Bahwa ciri orang bertakwa membelanjakan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua apa? Wal qaziminal ghaiz, menahan amarah. Jadi kalau orang masih suka marah, itulah enaknya Pak kalau marah. Kalau masih marah Pak, berdiri suruh duduk. Duduk masih marah suruh baring. Masih baring masih marah suruh berudu. Kalau sudah berudu dan masih marah siram nih. Lah susah kamu mah. Memang ada metode orang mentong ini. Makanya tahan. Itulah hebatnya Pak, nafsu waktu diciptakan oleh Allah ditanya. Bersamaan akal dengan nafsu ditanya, akal, man ana, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Ternyata akal pintar Pak, saya adalah abdi hamba, engkau adalah Rabbi Tuhanku. Maka akal sukses. Ternyata nafsu memang susah. Ditanya, nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Nabi bilang, saya kan saya. Kamu ya kamu. Ternyata karena tidak mengakui bahwa Allah Pak Tuhannya, nafsu ditenggelamkan di neraka. Selama 3.000 tahun. Dan terakhir dimasukkan neraka apa? Neraka kelaparan Pak. Dan ternyata yang bisa membentuk nafsu kita supaya tidak marah, nafsu Pak, puasa. Itu meratnya orang puasa Pak, biar dia aja berkelahi, jangan kulu temani ke berkelahi. Sudah buka. Puasa gitu. Jangan kau bikin jengkel karena puasa kini kau Saya ini puasa ke jagur kok. Coba lihat. Enaknya itu Pak. Walaupun tekanannya beda nih Pak. Nah untuk itu mari ini yang suka marah-marah, yang suka moro-moro, mari. Yang termasuk suka marah-marah suaminya. Ada yang suka marah-marah suaminya sini? Ada. Memang Pak, kita laki-laki tidak bisa menang kalau depan perempuan tuh enggak. Itu nanti Pak laki-laki nanti. Itu nanti laki-laki aku ditanya sama malaikat, "Jangan mau siksa itu kok dong." Kenapa? Di dunia saja sudah tersiksa sama istrinya. Itu ada perempuan bertanya, "Ustadz, nanti kalau masuk surga ikutin nanti istriku kah?" Bilang, "Iya." Nah karena mati meja. Bilang kenapa? Bilang di dunia saja nasiksa kah? Apa dia akhirat? Bilang beda Tommy nanti itu toh. Mudah-mudahan. Nah, 2. Yang ketiga Pak, wal afina alinas, saling memaafkan satu sama lain. Pak, ini hikmahnya Pak. Tabur maaf, sucikan hati. Walaupun banyak pesan masuk di WA atau cuma sering aku sampaikan sama teman, kalau kirim pesan yang singkat-singkat nih. Jangan terlalu panjang, apalagi kalau nusalin tonji lagi. Koi pasti ji. Yang lucunya koi pasti belum pernah hapus namanya di bawah kah? Jamaluddin yang mengiring di bawah ke Fitriani. 2 juta namanya sini Fitriani dengan Ibu Yuni. Ke Fitriani sering undang ceramah. Yuni baru kena save nomorku. Saya Pak kalau kirim Pak paling gambar begini model saya, mohon maaf dan batin, selesai. Ada orang panjangnya.
sebelum takbir menggema, sebelum lebaran tiba, bila mana mulut tidak mampu berucap, tangan tidak mampu berjabat, dan kaki tidak mampu melangkah. Jadi aku bilang, woi cepat bawa ke rumah sakit itu. Stroke ringan injo. Iya toh? Ininya maaf dalam batin selesai. Makanya Bapak Ibu, nah sekarang sasarannya di mana? Tabe tetangga. Ini tetangga, tapi yang perlu kita datangi. Karena tetangga ini Pak orang yang pertama tahu cerita tak. Seringkali bikin status, kukira tetangga adalah kerabat terdekat. Ternyata tetangga adalah CCTV terdekat. Yang bisa bikin viral ki. Datangi tetangga tak. Banyak dosa di sana. Itu misalnya Pak kalau pulang ceramah, pulang mengajar. Kebetulan kan saya guru agama. Walaupun di ruangan ibu tadi saya bincang-bincang sudah 24 tahun maka belum Pak terangkat Pak ini. Walaupun teman-teman sini sudah banyak terangkat P3K di. Selamat. Alhamdulillah saya belum Pi. 24 tahun Pak mengajar guru agama belum Pak diangkat. Baru-baru ini Pak diangkat 370 orang guru agama. Dicari nama aku enggak ada. Ustaz enggak lulus, kenapa bisa? Enggak mendaftar. Anu Pak, kebetulan saya alhamdulillah saya pembimbing haji dan umrah Buana Pauter. Jadi saya tak sebentar berangkat lagi bawa jamaah. Jadi enggak jina banyak iya. Enggak ada banyak cuman sedikit dipanggil membawa jamaah. Takutnya kalau pergi ke mengajar nak ku tinggalkan gitu. Nah, ini guru baru terangkat nah tinggal sini lebih baik. Jangan mi. Kalaupun nanti ada nasibku jadi PNS ya alhamdulillah. Almarhum istriku kan PNS sih Pak. Jadi masih nikmati gajinya anakku. Anakku nak bagi dia gaji mana? Ya oke. Bapak, ku kali-kali. Di mana mau dapat gaji imam alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa berangkat haji dan umrah semua. Tidak cukup amin nabung ki. Iya, apalagi nih yang bidang siaran nanti yang diutus ke Tanah Suci ya. Ada berapa orang nanti Pak? 5 orang. Alhamdulillah. Siapa tahu butuh pembimbing Pak. Nah Bapak Ibu, tetangga itu begini Pak. Orang yang paling dekat dengan kita tetangga. Dan orang yang paling cepat dengarkan cerita terhadap tetangga. Saya orang Pak yang paling kalau pulang mengajar, pulang ceramah, pulang sholat di rumah tuh maka kenapa? Saya tahu berbuat baik saja dicerita sama tetangga. Apalagi cerita tidak baik. Makanya biasa bilang kalau mau sehat jangan pusingi tetangga tak. Karena tak lagi nak pusing makin urusi. Nah anak setahun dipusingi. Kayak masa begitu kan itu anak sebenarnya ngapa midi. Dan paling enak gosip kalau hari Minggu itu kawe. Enak hari libur. Pengantin orang diceritai. Saya masih ingat Pak, sekarang kan tidak ada midi. Dulu kan masih ada sumur umum itu. Sekarang tidak ada mi. Kalaupun masih ada itu pun di kampung-kampung. Itu kalau hari Minggu kadang tak 2 di cuciannya. Belum berbusa sabun, berbusa mulut nanti kau. Wah dengan istri saya ke. Istri saya kenapa itu tetangga tak di sebelah di. Hebat nak tahu wah. Tingginya dikasih naik kain belanjana. 100 juta. Baru 1,5 mas bilang, siapa bilang lah itu tetangga nak sini kok. Mulai mi. Woi, saya kemarin hadir dengar ki. Tidak begitu. 30 juta dikasih naik kangi. Bapak nan tambah 70. Kenapa? Kamu dibilang orang kaya. Itu mas kah saudaranya yang kerjanya di sana bilikangi. Kan bilang banyak uang panaitna. Woi, jangan ku bilang nah, kenapa karena menikah? Ini mulai ini. Jangan ku bilang nah, kenapa karena menikah? Hamil ki. Ini yang satu bilang jangan ku bilang. Ketemu dengan teman, woi sini saya ki. Ada gosip balik tapi jangan ku bilang nah. Kita tahu dikasih tahu ini.
Itu tetangga yang dilamar ke kemari, hamil ki. Siapa bilang? Dan aku bilang, dua mi. Ini dua ya ketemu dengan teman, sini saya ki. Ada gosip baru tapi jangan ku bilang nah. Kenapa? Itu tetangga yang kemarin dilamar ke hamil ki. Siapa bilang? Dan jangan ku bilang. Bayangkan Pak, satu kecamatan tahu ki gara-gara apa? Jangan ku bilang. Bahayanya mulu kayak ini. Makanya Pak, mari ini sering ku sampaikan, apapun masalah tolong jangan curhat sama tetangga tak. Karena jangan sampai tetangga tak yang bikin sampaikan nanti kepada yang lain. Iya. Apapun masalah tak, iya. Cukup kita yang tahu. Minta ridha sama Allah. Karena kita semua punya masalah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani gubralahuma hatta yatafarraqa. Tiada seorang muslim bertemu lalu bersalaman. Gubralahuma hatta yatafarraqa. Keduanya akan diampuni dosanya oleh Allah sampai dia berpisah. Masya Allah. Makanya Pak, kalau memang berat minta sama tetangga, minta WA aja sama anaknya. Lalu kalau ketemu enak sekali. Karena jujur, saya sedikit cerita Pak. Ada seorang sahabat namanya Abu Yazid. Mungkin kenalnya Abu Yazid ini. Enggak kenal juga. Saya juga enggak. Abu Yazid ini Bapak Ibu rajin sholat. Rajin puasa. Tahajud tiap malam. Baca Quran setiap hari. Begitu tengah malam dia bangun untuk sholat tahajud. Di tempat wudunya ada orang yang lagi pakai baju putih dengan pakaian putih baru rambutnya gondrong. 2:30 ini. Kira-kira kalau kita bangun Pak mau sholat tahajud lalu lihat orang begitu. Lanjut ke atau lari. Saya juga sama Tony kayaknya Pak lari tonjak. Lalu Abu Yazid hampiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Bilang, saya malaikat. Wih, malaikat siapa? Malaikat pencatat amal kebajikan setiap manusia. Nabi Abu Yazid, kalau begitu Pak, ada nama aku di situ. Kenapa? Karena saya ahli ibadah, serbayaku 5 waktu, tahajud tiap malam, baca Quran. Akhirnya dibukalah buku amalan itu Bapak Ibu. Ternyata sampai dari halaman pertama sampai halaman terakhir tidak ada namanya. Apa kata malaikat? Mohon maaf Abu Yazid. Saya cari-cari namamu dari halaman pertama sampai tidak namamu. Kenapa bisa? Dan saya luar biasa ibadahku. Saya tahu ibadahmu luar biasa. Tapi setiap Allah saya ingin catat namamu sebagai amal kebajikanmu. Allah mengatakan jangan catat amalnya Abu Yazid karena masih ada bombe. Nah, coba lihat Pak. Ini gunanya halal bihalal supaya tidak ada baku bombe. Pak, dari karyawan tak baku bombe sini Pak. Nah itu. Jangan Ki, sekarang sebentar ini Kang, salam-salaman ke sebentar nih. Cipika-cipiki ke sebentar. Jangan makianu. Kan tidak enak sekali kalau ketemu Ki apalagi satu ruangan Ki lagi. Baru ketemu dengan satu lorong, mau Ki apa? Mau Ki salam, malu-malu tongki. Tidak enak Ki Pak, makanya tabi orang yang bagus silaturahminya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa aku sampaikan, kalau mau Ki berbagi jangan makin orang lain kita kasih. Kebanyak kuliah orang berbagi Pak, di pinggir jalan nah bawa mobilnya, sembako isinya, kemudian bagi-bagi. Tetap baru posti lagi di Facebook di IG-na. Indahnya berbagi no tetangga tanjat nah kowe. Belana me bagi ke tinasari Ki. Sakit hati tetangga iya. Sebentar ada masalah bukan orang di pinggir jalan yang tolong Ki Pak. Siapa? Tetangga samping rumah itu. Tuh jangan Pak. Bahan kasih dia. Walaupun jujur tidak semua tetangga baik sama kita. SMS senang bila kita susah. Susah bila kita senang. Karena ini pernah kurasakan Pak. Saya pengalaman ku cerita nih Pak. Bagus Tony kalau live kini biar lihat ceramah aku ini tak kalah mi. Di YouTube tuh dengan RRI biar saya Pak dulu kodong bercita-cita beli mobil tahun 2010 itu. Aku bilang sama almarhum istriku, mak beli mobil deh. Nah bilang mobil apa kita beli? Mobil Xenia. Bilang ada yang mau tak? Bilang DP ku ada mi. Bulan-bulannya itu jadi masalah. Tetangga aku ada dengar Ki Pak, satu tembok kuduai.
Pergi na cerita na kemengal de ustaz kanjo. Tangi mali oto, kemengal de kana kepo na tauan ne. Kenapa ka rencana Pak? Ya pucalap mi. Iya toh. Kalau pandangin tengok Bapak Ibu terpaksa peperangi ko dong. Bukan senia ku ambil Avanza tak kalah mi. Begitu datang Avanza Pak di pinggir jalan di depan rumahku. Tak bang, nih tuh jina, muka anak kan langatiku kupas saja itu gang. Yang paling tidak enak waktu datang tetangga, Ustaz berapa bulan mami bilang, 11 bulan mami dia ngaji apa dia bilang, enggak dirasa dik, bilang, kau enggak rasa. Tidak kayak ku rasa sekali. Nah Bapak Ibu, yang paling ku ingat sekali itu begitu ada mobilku datang di rumahku, Ustaz bisa pinjam mobil tak? Coba lihat, tidak enaknya Pak. Dulu waktu rencana kan cerita kau dia. Nia kau tahu erginendrang. Maksudnya begini, kalau ada tetangga berniat baik doakan mi. Nah kalau ada barangnya, nah panggil tonya gitu makan onde-onde. Nah kalau dipakai onde-onde niatkan toh yang mudah-mudahan bisa toh beli mobil Allah. Kan begitu, bisa kebantu orang. Ini lu cerita ki, begitu meninggal mau dipinjam, dikasih kok tidak enak ki. Kalau masih ingat kata-katamu, enggak dikasih bertetangga ki, coba Pak. Dan sekarang kan mobil enggak mahal nih Pak. Dulu kita setengah mati kalau mau cicil. Cari ki apa? Daftar gaji ya? Nah kalau honor mana ki mau ambil kok dong? Dipalsukan gaji tak 2 juta pala apa? Sekarang Pak enggak peduli itu ya. Yang berani lagi ada KTP tak. Jadi Bapak Ibu kalau ada DP tak, pilih juga beli mobil. Beli DP biar kipanas tetangga tak kalah mi. Cicilannya Ustaz di belakang persoalan. 3 bulan tak dibayar kini lagi motor. Ya tapi ini karyawati tapi selama sebentar jangan ada dusta di antara kita di. Iya, selama sebentar. Satu tetangga, yang kedua Pak. Ini juga suami istri. Pak, suami istri sering kececet toh. Kadang-kadang. Bu, ada ibu hadir. Pak, kuncinya menjaga keluarga harmonis. Kalau istri marah-marah diam maki Pak. Biar apa alasan tak natulat tonji itu. Karena perempuan tidak pernah salah tuh jengah. Pak, kita kalau perempuan kalau salah minta maaf selesai ya. Tapi kalau kita yang salah dah. Lamanya sih begitu kau Itu pun juga kalau salah perempuan apa kembali kita tahu dia salahkan. Itu saya Pak kalau marah perempuan atau istriku kutinggalkan. Kutinggalkan. Apalagi tinggalkan itu malah lagi. Tidak pernah marah-marah. Pak, perempuan itu kalau sudah marah berhenti itu Pak. Kalau dia maki peluk dari belakang. Masih marah ki ma. Baru kasih uang merah Pak. Berhenti itu, kan perempuan sebagian ke pardoko. Para lu dek kontak. Bu, perempuan sebenarnya siapa masuk surga Pak? 3 jenis kerja, puasa bulan Ramadan, salat tepat waktu, dan taat pada suami. Mungkin ini 2 Pak boleh Ji, bisa dipuasa. Salat tepat waktu, tapi taat pada suami mungkin ini batal lagi kapan nih? Karena kenapa? Luar biasa Bapak Ibu. Tidak boleh seorang istri itu lebih besar suaranya dibanding suara suami. Kulang ini? Kulangi. Tak boleh bempa. Tidak boleh seorang istri lebih besar suaranya dibanding suara suami. Kecuali suami tak tongol-tongol mi. Iya.
Jangan kodok, Bu. Kalau suami rida sama kita, amang itu, Bu. Sabar, memang betul-betul Pak, laki-laki harus betul sabar Pak Di. Apalagi itu lebaran, semua kebutuhan meningkat. Baru belum ada THR datang. Yang paling jengkel sama Pak saya, keluarga aku minta, Ustadz THR mau dulu, nah bukan perusahaan ini. Minta semua THR sama saya. Jadi Bapak Ibu, Bu, minta maaf Ki. Karena biar bagaimana amalan tak kalau dosa sama suami tidak akan pernah Ki masuk surga. Kalau ada suami sebentar, minta maaf di sini. Kalau malu-malu di rumah Pi. Kalau tidak ada suami tadi sini di rumah tak. Toh, begitu sampai di rumah masuk di kamar, Papa. Banyak anak, apa aja beh? Datang dengarkan ceramah halal bihalal. Saya penceramah Ustadz Nur Hadi Rajab, nak bahas ke dosa sama suami, apalagi temanya tabur maaf sucikan hati. Maka minta maaf Pak Di, mau tau nggak sucikan hatiku? Kenapa gimana? Nah bilang Pak Ustadz tidak diterima amal ibadahnya seorang istri kalau ada dosa suaminya. Yang cocok kita, cocok. Makanya datang minta maaf ini Pak Di, minta maaf ke Pak. Kenapa? Selama ini kucurigai selingkuh Pak. Nah bilang suaminya, kalau begitu saya juga minta maaf makna. Kenapa? Itu curiga tak benar Ki. Enggak. Ayo tak kalah perangi. 2. Tetangga selesai. Suami istri selesai. Kenapa? Banyak contoh yang saya kasih Ki. Salah satu contoh, tidak usah sebut nama artisnya Di. Karena kan kita live ini. Jangan sampai disomasi Kak Sedeng. Iya pernah ada anggota dewan kusinggung Pak Dede. Ustadz makin somasi karena mati meja. Pak, ada artis yang pernah kita kenal ribut-ribut sama tetangga suaminya. Dilapor toh. Kemudian begitu pakai baju rompi orange sebagai tersangka. Ternyata datang pulang umrah. Nah maafkan nih. Kau bilang, saya jengkel kata marah itu waktu marah Kak juga. Kenapa kau ku ikuti juga. Maksud saya begini, kenapa masih mau kau maafkan ini baru lapor suami anu. Kalau masih mau kau baik dan kau lapor Ki. Seluruh Indonesia tahu aibnya suamimu dan aibmu juga. Kan bikin malu ini. Kita masih marah kau maafkan milingu. Emosi ini. Kita masih marah, pergi jalan-jalan di Thailand, Tanjana. Maksud saya begini, setiap masalah rumah tangga, tolong jangan sampai orang lain tahu Ki. Cukup kita yang tahu Ki. Jangan lapor sama iparta, jangan lapor sama orang tua. Karena apa? Kalau awalnya menikah tidak direstui, pas aku bilang memang ja. Karena biasanya perceraian muncul gara-gara pihak ketiga. Dan saya tak senang kalau kita cerai. Coba lihat Pak, jadi kalau bertengkar di kamar toh lagi bertengkar. Kunci kamar tak. Jangan sampai anak dengar kunci. Bertengkar bagi dalam. Single lagi. Marah-marah kok. Mau bertengkar pakai baju bisa tonji. Bertengkar tidak pakai baju jauh lebih bagus. Intinya begini Bapak Ibu, tolong hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu pakaian buat laki-laki. Laki-laki juga pakaian buat perempuan. Artinya apa? Fungsi pakaian salah satunya adalah menutup aurat. Artinya tolong tutup aibnya keluarga tak. Jangan sampai aibnya suami tak, aibnya istri tak, atau sama tetangga. Gara-gara apa? Kita tonji. Nikmati, banyak orang bersuami, banyak orang beristri. Sebentar kau sudah menikah, lu cara-cara lagi poin. Nikmati. Nang apa tuh suami biar Tommy, pokoknya ke istri tak, gimpe ke burak nenta, pasam nih. Itu yang terbaik. 2, yang terakhir. Kasih kode Pak Di, kandak tahu kapan saya berhenti nih. Itu nih Pak. Itu sering ku sampaikan teman-teman, kalau ceramah Ki, lihat tuh kondisi jamaahnya. Kalau sandar-sandar minangka kakinya berarti capek itu. Supaya mereka tidak capek, kasih canda sedikit. Supaya apa? Tidak vakum Ki dengarkan ceramah. Alhamdulillah Bapak Ibu, hampir 50 menit ceramahku, enggak dirasa tuh. Enggak dirasa tuh.
Kenapa? Karena duduk jadi kita. Ketawa lagi makanya dirasai. Saya kurasa sekali nih Pak. Apalagi hari Jumat gini Pak. Paling pulang sebentar, setengah 12 berangkat lagi khutbah Jumat. Kemudian sebentar malam ceramah takziah. Alhamdulillah. Makanya ya masih jomblowati cari ke Ustadz. Biar minta diangkat jadi P3K pokoknya. Asal lancar ceramahnya aman jintu. Yang ketiga Bapak Ibu jangan dilakukan oleh Allah apa? Minta maaf sama kedua orang tua tak yang masih ada orang tuanya. Karena nikmat yang paling indah di saat lebaran adalah di saat kita berjumpa dengan kedua orang tua tak. Kenapa orang datang ke pekuburan? Karena tidak bisa bersama lebaran sama orang tuanya. Kenapa orang pulang kampung? Karena masih ada kampungnya didatangi, masih ada orang tua yang menunggu di sana. Bayangkan orang tua yang kita sudah jadi orang tua ya. Kita rasakan bagaimana sudah jadi orang tua lalu anaknya tidak hadir Pak. Rasanya hampa. Yang dulu biasa Natal lebaran datang semua. Kita rasakan sekarang tidak ada, makanya mumpung masih ada orang tua tak, jangan biarkan menetes air mata menahan rindu untuk kedatangan tak, datangi. Itu enaknya Idul Fitri di Indonesia Pak, karena ada mudik dan ini tahun yang paling banyak mudik 193 juta lebih. Kenapa? Mau datang berkunjung kepada orang tuanya, halamannya. Kalaupun juga orang tuanya sudah tidak ada Pak, kuburannya masih ada. Cuma itu yang kita lihat. Kadang kita bilang, ya Allah, tahun Ramadan ini tidak seperti lagi lebaran tahun lalu. Ramadan tahun lalu masih ada, saya cium tangan orang tuaku. Saya cium tangan bapakku, tapi Ramadan ini tinggal pusaranya. Yang paling enak, ada satu keluarga 10 anaknya Bapak Ibu. Setiap lebaran datang dia cium tangannya maknya, lalu kasih maknya 1 juta satu orang. Begitu saya semua anaknya 10 kasih 1 juta, masuk di kamarnya menangis. Padahal anak pegang itu 10 juta ya Pak. Dia bilang anaknya, mak kenapa menangis? Nah ada semua kita datang ini kok dong. Bilang gembira karena datang semua kok baru kasih lagi 1 juta satu orang. Dan terus kenapa menangis? Seandainya aku tahu kena 20 anakku. amak rakus. Tidak syukur. Jadi Bapak Ibu, banyak kenangan yang saya Pak kalau cerita tentang orang tua kadang hanyut juga Pak, terbawa emosi karena orang tua saya meninggal itu 2000, ibu saya, Bapak masih ada, 2001. Belum pakai sempat seperti ini. Makanya kadang kalau saya bawa jamaah lalu ada orang tua saya pegang di depan Ka'bah tawaf, laki dan perempuan. Ya Allah, kok tangannya orang yang saya bawa ini ya Allah. Tidak pernah saya pegang tangannya sama saya untuk pergi umrah dan haji. Jadi itu penyesalan yang kita rasakan di saat kita membahagiakan lalu orang tua sudah tidak ada lagi. Makanya mumpung masih ada orang tua datangi mereka, sayangi mereka, kunjungi mereka. Sibuki telponi, ada di video call juga. Jangan kini sampai orang tua yang telepon duluan, kita telepon mereka. Karena itulah surga tak buat kita. Kalau tidak meninggal orang tua Pak, hilanglah surga kita. Ridha Allah, fi ridal waidain. Ridhanya Allah tergantung pada ridhanya orang tua. Wa suktillah fi suktil waidain. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Jujur, kesuksesan seorang anak Pak cuma 30%. Yang lain 7% andal orang tua tak. Berapa banyak waktu orang tua tak tinggalkan tidak sembahyang tahajud gara-gara anaknya menangis tengah malam. Berapa kali yang mata batalkan sembahyang duhanya gara-gara anaknya pergi kencing di sejadahnya. Berapa banyak mama kadang lapar tidak mau makan karena tidak makan asal anaknya bisa makan. Berapa banyak orang tua pinjam uang untuk anaknya bisa sekolah dan beli HP. Dan sekarang kita sudah berhasil, kita lupakan mereka semua. Sungguh lalailah kita sebagai anak yang selalu melupakan orang tua. Pak, alhamdulillah datang minta sama orang tua tadi. Mudah-mudahan panjang umur kita semua, sehat kita selalu, dipertemukan Ramadan akan datang. Baik, langsung tutup doa. Insya Allah Pak, di belakang ini kita lanjut lagi. Kalau diundang lagi datang ya. Kalau tidak datang juga jaga. Insya Allah di lain waktu, karena alhamdulillah banyak yang saya pengen nomorku di sini. Ada tadi Bapak yang jemput di parkiran, itu di telepon Kak, Ustaz tunggu maka. Insya Allah Pak, kalau silaturahmi makin berjalan ini, dimudahkan segala urusan tak, dipanjangkan umur tak, dan dipertemukan kembali, Ramadan akan datang. Saya pribadi menyampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf dan batin, semoga kita semua
bersih suci seperti anak yang baru lahir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa takassuana wa tadarruana wa jami ibadatina tammin taksirana ya Allah ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya. Insyaallah di lain waktu kita akan bersama kembali. Minallahil musta'an wal itiklan summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud padamu.
Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cek. Terima kasih buat Ade Ihsan Murad ya, lagu yang memiliki makna yang cukup dalam. Bagaimana kita sebagai umat mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Selain itu juga lagu ini memiliki makna Tuhan tempat kita meminta dan Tuhan yang memberikan kebahagiaan dan hanya kepada Tuhanlah memohon agar dijauhkan dari segala fitnah, baik fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Dan sebagai penghujung di rangkaian acara Halal Bihalal, sekaligus juga nanti kita akan saling memaafkan ya bagi para hadirin dan tamu undangan. Kita akan dihibur lagi oleh satu bakat lagi dari RRI Makassar, ada Ade Anggi. Anggi yang akan membawakan lagu Ya Maulana. Bisa dibantu untuk dihebohkan dengan lighting kamera ya, karena ini ya lighting suara juga bisa dengan biar lebih effortnya lebih ada. Oke, tuh kan? Baik. Samiru ana birahmatika ya Rabbi la taktoro jana. Dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana, ya sami'tu ana birahmatika ya Rabbi la taqdoro jana. Maulana, Maulana, ya sami'tu ana birahmatika ya Rabbi la taqdoro jana. Pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilang-hilangkan, semua salah dosaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana, ya sami'tu ana birahmatika ya Rabbi la
Baik, kami undang Kepala Stasiun LPP RRI Makassar. Jangan, masih diiringi ya. Silakan Pak untuk berdiri dan para ibu dampingi, ibu dan wanita, kemudian ketua tim. Kita akan salam-salaman, silakan Bapak. Bara Purnabakti juga, Pak Ustadz juga boleh berdiri mendampingi Pak. Kita akan salam-salaman dan barisan dimulai dari sisi sebelah kanan ya untuk putaran seperti ini ya. Untuk kita salam-salaman saling memaafkan, silakan. Ini momennya. Oke, efornya silakan. Silakan Bapak, Ibu tamu undangan, silakan berdiri. Untuk salam-salaman, kita saling memaafkan antar sesama pegawai. Masih diiringi adik Anggi kita. Sekaligus ini menjadi akhir perjumpaan di kegiatan halal lebih halal yang berlangsung di LPP RRI Makassar. Semoga tautan salaman kita antara tangan masing-masing individu ini memberikan rasa memaafkan antar sesama umat, sesama pegawai, sesama karyawan, teman sejawat di LPP RRI Makassar. Lupakan yang dulu-dulu, melangkah ke arah yang baru. Mari sama-sama kita sucikan hati untuk bisa saling memaafkan. Semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku kabulkan. Maulana dan disampaikan juga untuk seluruh karyawan, sebentar juga akan ada arisan Dharma Wanita ya. Putaran kelima, arisan pengurus dan juga arisan anggota untuk Dharma Wanita. Jadi tetap di tempat. Iya. Dan juga nanti setelah salaman kita akan foto bersama. Jangan keluar dulu dari ruangan, kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama, jangan keluar dulu dari ruangan dan juga nanti akan ada arisan.
dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku Allah kabulkan. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtar jana. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtar jana. Engkau pemurah. Baik, foto bersama dulu. Ini sudah banyak yang pada keluar Pak ini. Ya oke. Yang lain, tolong buahnya jangan dulu ini. Kita foto bersama dulu yuk, ayo. Kapan lagi 2024 ini kita foto bersama. Mumpung momennya bagus, banyak yang pakai baju putih-putih gitu. Ayo semua pegawai. Yang di belakang layar juga, yang di belakang layar teman-teman Pro 2 yang masih muda-muda, mana ini? Adik-adik Pro 2, silakan.